Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang tabel atau tabel, cara pembuatan tabel menggunakan HTML. Oke, di sini saya asumsikan ada sebuah tabel yang mana tabel ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah header atau judul tabel. Yang kedua adalah baris. Jadi ini ada 3 baris, yang mana baris pertama adalah judul tabelnya, yang baris kedua adalah konten dan baris ketiga juga konten. Kemudian ada juga adalah kolom. Tabel ini memiliki 2 buah kolom ya, kolom 1 dan kolom 2. Kemudian di dalam kolom itu ada yang namanya sel, yang mana sel ini digunakan untuk menyimpan teks atau data di dalam tabel. Nah, penulisan tabel di dalam HTML dimulai dengan tag table, ditutup dengan garis miring table. Jangan sampai salah, biasanya kalau Anda mengetik tabel nanti tidak akan keluar ya. Nah, tag untuk membuat header tabel menggunakan tag th atau table header. Tag untuk membuat baris tabel menggunakan tr atau table row, dan tag untuk membuat kolom itu menggunakan td atau table data. Sementara garis yang berada di dalam tabel itu namanya adalah border, yang mana ketebalannya bisa kita atur menggunakan angka. Oke, ini adalah contoh penulisan secara lengkap tabel tadi. Nanti Anda bisa coba juga di kode editor kalian. Di sini kalau kita perhatikan, ini standar ya, HTML head dan body biasa. Ini adalah tabelnya, dimulai dari tabel, ditutup dengan garis miring tabel. Kemudian ada tr, yang mana tr ini dibuka dengan ada tr tutup. Ini adalah barisnya. Satu baris ini terdiri dari 2 th atau 2 tabel header. Kemudian tr kedua adalah baris kedua, dan tr ketiga adalah baris ketiga. Oke. Sekarang kita bahas atribut tabel. Tabel memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah border, digunakan untuk memberi garis pada tabel. Sintak penulisannya seperti ini. Table border sama dengan 1. 1 ini adalah pixel, yang artinya tabel ini memiliki 1 pixel border. Jika border tidak dituliskan, maka tabel akan borderless atau tidak memiliki border. Angka 1 ini juga Anda bisa ubah menjadi angka 2, 3, atau 0. Bebas ya. Yang kedua adalah cell spacing, digunakan untuk memberi jarak antar sel. Seperti kita ketahui tadi bahwa sel itu berada di dalam kolom, dan Anda bisa memberi jarak antar sel di dalam tabel. Yang ketiga, cell spacing itu memberi ruang di dalam sel. Berbeda dengan cell padding, cell spacing berfungsi untuk memberi ruang lega untuk teks atau data di dalam tabel. Kemudian ada call span. Call span ini digunakan untuk merger kolom. Misalkan ini ada sebuah tabel, yang mana satu tabel ini ada 1 baris yang kolomnya itu digabung gitu ya. Yang di bawahnya ini ada 2 kolom, ini ada 2 kolom, tapi yang pertama sebagai judul ini hanya 1 kolom, maka berarti kolomnya ini di merger atau digabung. Maka kita gunakan call span. Nanti contohnya kita bahas di
penulisan coding ya. Ada juga row span atau merger baris, hampir sama dengan call span, tapi yang di sini yang di merger adalah barisnya. Jadi di sini ada 3 baris, yang mana baris kedua dan ketiga ini di merger atau digabung. Oke, ini ada kode HTML yang sudah saya siapkan, yang mana sama dengan presentasi tadi ya. Ini kalau di running hasilnya menjadi seperti ini. Di sini ada TR, di dalamnya ada TH, judul tabel 1, judul tabel 2. Di sini gunanya apa? Kalau kita tuliskan TH berarti ini adalah header dan dia teksnya tercetak tebal. Sementara yang di sini baris kedua ini ada TR, di dalamnya ada 2 kolom atau TD ya, tabel data, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Nah, misalkan ini kita ingin memberi sebuah atribut border, kita tambahkan border 1, save. Hasilnya seperti ini, border 1. Kalau diberi 0, borderless ya, jadi secara default dia tidak ada bordernya. Ini bisa kita beri angka 5 gitu misalkan. Nah, jadi tebal. Nah, ini nanti bisa lebih cantik kalau kita gunakan CSS. Yang kedua, ada cell spacing ya. Cell spacing tadi digunakan untuk memberi jarak antar sel. Nah, ini seperti ini ketahuan bahwa di sini ada kotak yang bagian dalam, satu kotak ini adalah selnya. Kalau kita tambahkan cell spacing, maka dia nanti antar selnya nanti akan berjarak. Oke ya, sini saya tulis cell spacingnya 5, maka dia akan masing-masing sel ini akan membuat jarak sebanyak 5 pixel. Kalau saya ketik 10 biar kelihatan bedanya, spasinya masing-masing sel ini akan membuat jarak 10 pixel. Oke. Sementara cell padding, ini kalau cell spacing saya ganti menjadi cell padding. Cell padding saya save, maka teks ini menjadi lebih lega karena cell padding ini memberi jarak atau ruang di dalam selnya. Oke, jelas ya bedanya. Oke, selanjutnya misalkan ini saya normalkan kembali, ini saya hapus atributnya. Mungkin cell paddingnya ya, nggak usah ya. Ini bordernya 1. Baik, selanjutnya misalkan saya ingin menggabungkan 2 kolom ini menjadi 1, dan yang saya ambil adalah judul tabel satunya, maka ini kita hapus. Kemudian pada TH ini kita tambahkan call span. Kenapa call span? Karena yang akan digabung adalah kolomnya. Ini ada call span, enter. 2 ini berarti menggabung 2 kolom. Kita coba. Oke, sudah berhasil. Ya, saya kembalikan. Bagaimana kalau misalkan saya ingin menggabungkan kolom yang kedua? Kita hapus, misalkan di baris kedua ya, call span 2. Maka ketika di running, oke, berhasil kan? Seperti itu. Terus pertanyaannya lagi. Oke, selanjutnya misalkan kita ingin menghapus baris 2 kolom 2 dan menggabungkan menjadi 1 antara baris 1 kolom 2 dan ini ya.
digabung menjadi satu atau di merger barisnya. Caranya, karena kita ingin ini dihapus, berarti ini kita hapus dulu. Ini ada pada baris 2 kolom 2. Kemudian pada baris 1 kolom 2 ini kita tambahkan row span di sini. Row span. Row span ini artinya adalah kita merger baris. 2 ini berarti 2 baris. Kita save, kita refresh. Oke, berhasil. Nah, seperti itu ya. Semoga Anda paham. Silahkan nanti Anda coba pembuatan tabel seperti ini. Oke, saya kira cukup. Kita teruskan nanti pada video selanjutnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.